Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang PPh pasal 23. Pengertian PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan, jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dan bentuk usaha tetap. Tarif PPh pasal 23. Untuk mengetahui tarifnya, PPh pasal 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Dikenakan atas nilai DPP, dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Pajak PPh pasal 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan, bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan pajak PPh pasal 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan, jasa, dan sewa. Untuk jasa, pada PPh pasal 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 atau MPK 03 atau 2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015 untuk WP atau wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih besar dari tarif pajak PPh pasal 23 tersebut. Pembayaran PPh pasal 23. Pembayaran pajak penghasilan pasal 23 harus dibayar oleh pihak pemotong dan harus dibayar oleh pihak pemotong dan harus penyetoran nominal pajak tersebut ke bank melalui ATM, teller, atau aplikasi pembayaran pajak lainnya yang sudah diresmikan oleh Kemen Keuangan. Ingat, sebelum membayar pajak juga harus membuat ID billing terlebih dahulu. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan pelaporan PPh pasal 23. Pelaporan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong. Caranya yaitu dengan mengisi SPT masa pajak penghasilan pasal 23. Kemudian, pihak pemotong dapat melakukan pelaporan lewat fitur aplikasi pajak online resmi. Jangan sampai telat dalam membayar atau melaporkan pajak jika tidak ingin terkena sanksi dan denda. Selanjutnya, rumus perhitungan PPh pasal 23. Rumus PPh pasal 23 sama dengan tarif pajak PPh pasal 23 dikali jumlah bruto. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aset tetap. Aset tetap adalah aktiva yang digunakan dalam proses produksi, tidak dimaksudkan untuk dijual dan masa pakainya dalam jangka panjang. Contoh, tanah, bangunan, gedung, kendaraan, mesin, dan peralatan. Perhitungan aktiva tetap dibagi menjadi beberapa metode. 1. Metode garis lurus atau straight line method. 2. Metode jumlah angka tahunan. 3. Metode saldo menurun berganda. 4. Metode jumlah satuan produksi. 5. Metode jumlah jam kerja. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode saldo menurun berganda. Contoh soal. Pada Oktober 2018 dibeli sebuah kendaraan seharga Rp298 juta. Umur ekonomis kendaraan tersebut ditaksir 20 tahun dengan nilai residu 20 juta. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta 1. Membuat jurnal pada saat pembelian kendaraan jika pembelian tersebut dibayar uang muka 30 juta dan 30 kali angsuran bulanan 10 juta. 2. Membuat jurnal pada saat membayar angsuran. 3. Membuat jurnal penyesuaian atas penyusutan kendaraan pada 31 Desember jika menggunakan double declining balance method. 1. Jurnal pada saat pembelian kendaraan. Harga perolehan 300 juta, nilai residu 20 juta, umur ekonomi 10 juta. Jurnalnya adalah sebagai berikut.
Kendaraan berada di sisi debit dengan nominal 300 juta. Uang muka perolehan berada di sisi debit dengan nominal 30 juta. Kas berada di sisi kredit dengan nominal 30 juta. Utang angsuran berada di sisi kredit dengan nominal 270 juta. Jurnal pembayaran pada saat angsuran. Hutang angsuran berada di debit dengan nominal 10 juta rupiah. Kas berada di kredit dengan nominal 10 juta rupiah. Jurnal penyesuaian atas penyusutan kendaraan. Tarif 100/20 sama dengan 5% dikali 2 sama dengan 10%. 3. Mendapat angka 3 dihitung dari Oktober, November, Desember. Per 12 kali 10% kali 300 sama dengan 7.500.000. Jurnalnya, beban penyusutan kendaraan berada di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan berada di kredit. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.